Hai, apa kabar? Sudah lamanya kita tidak berjumpa. Dan kali ini di video terbaruku aku mau sharing salah satu tips yang ada atau aku dapetin dari sini. Ini adalah buku favoritku, Seni Berbicara dari Larry King. Jadi kalau misalnya kamu belum tahu Larry King itu siapa, jadi Larry King itu adalah salah satu pembawa acara terbaik di Amerika Serikat gitu kan. Dan emang buku ini menurutku oke banget. Karena di dalam ini ada tips and trick panduan gimana kalau misalnya kita lagi daily conversation, mau jadi public speaker yang baik, atau bahkan ketika kita saat ngobrol dengan orang. Buat kamu yang mungkin sering interview orang, kayaknya bisa untuk menjadikan buku ini sebuah panduan. Oke, jadi yang mau aku share hari ini adalah ciri-ciri atau beberapa hal yang bisa membuat kita terlihat sebagai pembicara yang baik atau pembicara yang sukses. Kira-kira hal apa aja sih yang harus dimiliki? Yang pertama adalah kita punya sudut pandang yang berbeda atau punya sudut pandang yang baru. Saat kita berbicara di depan umum atau saat kita mengemukakan ide, ingat bahwa manfaatnya nggak cuma buat kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Seandainya aku mengungkapkan ide ini atau aku mengungkapkan gagasan ini, apa sih manfaatnya buat orang lain? Kalau dari sisi orang itu, apa sih manfaat atau ilmu baru yang akan dia dapatkan dari hal yang saya bicarakan hari ini? Nah, itu perlu dipikirkan ya. Yang kedua adalah memperluas wawasan atau memperluas cakrawala. Di beberapa video saya sebelumnya, saya pernah bilang bahwa jadilah orang yang tahu sedikit banyak hal. Maksudnya tahu sedikit banyak hal di sini adalah kamu tahu sedikit tentang politik, kamu tahu sedikit tentang otomotif, kamu tahu sedikit tentang budaya, kamu tahu sedikit tentang sosial, kamu tahu sedikit tentang kuliah and whatever. Karena apa? Dengan itu akan membantu membuka wawasan kamu. Ketika bertemu dengan banyak orang, kamu nggak perlu kagok karena kamu sedikit-sedikit tahu banyak hal. Kamu ketemu dengan teman kamu yang A yang ternyata dia pintar otomotif, setidaknya kamu nyambung sedikit. Kamu ketemu dengan teman kamu yang B yang memang ternyata dia ahli di bidang sosial, kamu bisa nyambung sedikit. Nggak perlu banyak hal, tapi cukup kulit-kulitnya saja untuk bisa membuka komunikasi yang baru dengan orang yang baru. Caranya gimana sih untuk bisa memperluas cakrawala atau memperluas wawasan kita? Caranya adalah dengan memperluas pergaulan kamu, berbicara dengan orang dari lintas profesi kita. Banyak baca buku ya, atau banyak baca-baca jurnal, ataupun misalnya artikel-artikel yang bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Zaman sekarang itu ilmu gratis yang bagus-bagus itu sangat mudah untuk didapatkan, gak hanya dari buku gratis atau e-book, tapi kamu juga bisa nonton YouTube, atau mungkin nonton tontonan yang benar-benar bisa menambah ilmu dan wawasan kamu, atau yang bisa menginspirasi kamu. Yang ketiga adalah antusiasme. Kenapa sih kita harus antusias banget kalau misalnya kita ngobrol sama orang? Karena itu menandakan bahwa kita memperhatikan mereka dan kita mendengarkan mereka. Ingat, komunikasi yang baik itu dimulai dengan menjadi seorang pendengar yang baik. Berilah kesempatan kepada orang untuk mengungkapkan idenya, untuk mengungkapkan gagasannya. Intinya kalau lagi ada teman cerita, dengerin dulu aja. Jangan jadi orang yang egois, yang pengennya ngomong terus, yang pengennya didengerin terus. Contoh sikap kamu antusias untuk mendengarkan orang lain. Minimal ketika dia ngobrol, tatap matanya atau melihat wajahnya. Jangan memalingkan wajahmu ke arah lain. Saat berbicara di depan umum pun kita harus antusias. Karena apa? Itu menunjukkan semangat kita. Kalau misalnya gitu kan, orang-orang lihat kita tuh lagi yang lusuh, terus kayak kita nggak bersemangat, kita bete, mereka yang mendengarkan pun jadi kayak ngerasa, ngapain aku harus membuang-buang waktu lebih banyak hanya untuk mendengarkan orang yang kayaknya ngobrol sama kita pun nggak mau. Kalau kita antusias, kalau kita semangat gitu kan, mereka pun akan lebih semangat mendengarkan kita kan. Yang berikutnya atau yang keempat, jangan hanya membicarakan diri sendiri. Nah, ini sudah saya singgung tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi berbicara di depan umum, atau mungkin kita sedang ngobrol dengan seseorang, setidaknya egonya kita turunin deh. Apalagi kalau kita lagi ngobrol dengan lebih dari 2 orang. Misalnya nih, ada si A, ada si B. Nah, secara nggak sadar biasanya kita kalau ngobrol ke A, mungkin karena dia lebih cantik, atau mungkin karena dia lebih menarik, kita suka lupa sama si B nih, gitu kan. Nah, supaya kamu tetap bisa menghargai mereka, kalau misalnya kita lagi ngobrol nih dengan si A, jangan lupa si B juga ditatap, diajak ngobrol. Intinya jangan hanya membicarakan diri sendiri, jangan terlalu panjang nyelocos tentang dirimu, tapi berikan kesempatan kepada si A dan si B juga ini untuk bisa ngobrol. Triknya adalah kalau misalnya kamu yang melibatkan mereka dalam sebuah obrolan, ketika misalnya kamu lagi ngobrol dengan si A nih gitu kan, bla 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 gitu, kayaknya asik, kamu bisa melontarkan pertanyaan seperti gini. Oke B, kalau menurut kamu gimana di cerita tadi? Kalau kamu pengalamannya apa? Jadi saat kita berbicara dengan orang lain atau saat kita berbicara di depan umum, buatlah situasi di mana seolah-olah kamu mengajak ngobrol mereka semua. Entah itu dengan bahasa tubuh kamu yang akrab atau dengan tatapan kamu yang merata ke A, B, dan C. Gitu ya. Yang berikutnya adalah rasa ingin tahu. Biasanya seorang pembicara yang baik atau seorang yang sukses, he's craving for something new knowledge. Kalau aku pribadi sih, aku lagi ngobrol dengan seseorang, entah orang lama atau orang baru, biasanya tuh aku mencoba untuk mencari insight apa yang aku bisa dapatkan hari ini. Ilmu baru apa, pengalaman apa yang bisa menambah ilmuku atau menjadi pelajaran untukku atau bahkan bisa menginspirasiku. Nah, hal-hal ini nanti akan aku banking, aku akan jadikan bekal yang bisa aku share ke orang lain juga.
Yang berikutnya adalah tunjukkan empati. Menunjukkan empati pada saat berbicara dengan orang lain atau saat berbicara di depan umum itu sebenarnya sesuatu yang mudah kok. Coba posisikan dirimu untuk menjadi orang lain. Kalau aku berada di posisi orang itu, kayaknya perasaannya kayak gini deh. Atau mungkin hal ini yang aku lakukan. Contohnya nih, kalau kamu sedang ngobrol dengan teman kamu yang sedang bersedih, setidaknya kamu empati untuk bisa merasakan kesedihannya walaupun sedikit aja. Terkadang orang tuh yang ngobrol dengan kita, apalagi yang sedih, yang curhat gitu, mereka tuh hanya ingin didengerin, hanya ingin divalidasi perasaannya bahwa aku lagi sedih nih. Iya, kamu memang lagi sedih. Apa yang bisa aku bantu? Yang berikutnya, tunjukkan selera humor kamu. Orang humoris itu kan menyenangkan ya, tapi ingat buat tidak semua orang itu lucu. Bahkan untuk menjadi lucu itu sangat susah. Kalau misalnya kamu ngerasa bisa menghibur seseorang dengan jokes-jokes kamu, it's okay, itu keren banget. Atau kalau misalnya kamu mau melucu, cobalah untuk meledek diri sendiri dulu aja deh. Meledek di sini bukan berarti merendahkan diri sendiri. Ini konsepnya dalam percakapan yang seru banget gitu kan. Kita bercandain diri dulu aja, jangan orang lain. Oke, itu tadi adalah beberapa hal yang harus dimiliki oleh pembicara yang baik, atau kalau misalnya kamu pengen dianggap sebagai seseorang yang enak untuk diajak ngobrol. Kalau mau tahu lengkapnya, kamu bisa baca dari buku ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat kamu menjadi seorang pembicara yang terbaik. Yang pertama, kalau misalnya ngobrol sama orang atau lagi berbicara di depan umum, punyalah sudut pandang yang baru. Yang kedua adalah punya wawasan yang luas. Yang ketiga, tidak hanya berbicara tentang diri sendiri, lalu kamu juga harus punya empati, kamu harus jadi seorang pendengar yang baik, kalau mau humor juga boleh. Apakah semua hal tadi bisa kita dapatkan secara langsung? Tentu saja tidak. Minimal kita belajar untuk mendapatkan satu hal demi satu hal dulu ya. Misalnya, belajar untuk menggunakan empati, belajar untuk menggunakan sudut pandang yang baru, belajar untuk jadi lebih ingin tahu, dan belajar untuk bisa membuka wawasan yang baru. Kira-kira yang mana dulu yang ingin kamu lakukan?